Selamat datang di New Perspective. Oke, bertemu lagi di acara New Perspective. Kali ini kita akan mencoba apa ini Mas Adi? Ya, kali ini saya dan Pak Dr. Pak Hamdi akan mencoba berdiskusi terkait dengan pernyataan kontroversial dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan kebetulan pendeta ini adalah orang asli Bima begitu Bang ya. Orang Iya, NTB orang juga ya. NTB gitu. Makanya berani sekali ya. Ya, Bima NTB ya, lagi. Ini pasti pernyataannya kita bilang ini pernyataan yang sangat ngawur dan gila begitu. Meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran yang disebut sebagai ayat-ayat yang bisa memunculkan radikalisme begitu. Ya, saya kira ini beberapa poin penting kita lah kalau melihat kasus ini. Ya, terlalu berani ya. Iya, ya. Dan sepertinya kelihatan ingin memecah belah bangsa begitu. Artinya beliau kan orang Kristen. Dulu memang beliau Muslim, kemudian murtad menjadi Kristen. Lalu kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Kalau Muhammad Kece dulu kan mengganti apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Ya, menjadi kata-kata Yesus. Ini kan apa ya? Ini sangat mengerikan gitu di ruang publik karena itu kata-kata yang suci. Kan? Nah ini lagi-lagi salah satu pendeta yang dulunya Muslim membuat kegaduhan. Gitu. Coba kita lihat nih videonya. Iya. Coba kita saksikan videonya teman-teman ini. Kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan... Ya, ini kan saya melihat beliau masuk ketika rame-rame kemarin. Kemendak mengeluarkan surat edaran untuk mengatur volume ketua masjid setelah azan, bukan azannya dilarang. Tetapi saya melihat video ini sepertinya apa ya, bolehlah kemudian beliau mendukung Kemenak. Tetapi ketika menyatakan kadrun, ada Islam Sontoloyo gitu. Ini seperti kalau orang luar ngomong kan kita merasa sangat tidak enak. Yang mendengarnya sebagai Muslim ya. Kita kan tidak semua Muslim bisa menerima itu. Ini sangat beragam ya. Nah, catatan kita di sini bahwa beliau pendeta ya di luar Islam, kemudian mengomentari dengan kalau oke lah ada sekarang kita tahu macam-macam ya, ada istilah kadrun ya. Ini kan bahasa baru yang menurut saya ingin memberikan gambaran bahwa sekelompok umat Islam yang mungkin ya pemikiran keagamaannya sangat terbatas, dianggap eksklusif. Nah cuman ya itu tadi kalau misalkan orang luar ngomong jangan takut sama kadrun sama Islam Sontoloyo. Mas Adi? Ya, kalau saya memang pemerintah, pihak aparat penegak hukum memang harus cepat merespon kasus seperti ini gitu. Karena ini kan akan sangat rentan menimbulkan konflik, terutama kemungkinan potensi adanya benturan antar umat beragama. Karena yang menyampaikan ini adalah kan orang di luar non-muslim, yang tentunya seperti Abang bilang kan tidak semuanya kita yang umat muslim bisa menerima apa yang menjadi pernyataannya itu. Bahkan mungkin bisa kita bilang hampir semua orang muslim mungkin tidak akan menerima pernyataannya
pernyataan tersebut, apalagi dengan meminta dihapusnya 300 ayat Al-Quran, karena ini kan ayat yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kitab suci ini kan kitab yang tidak boleh diubah kan sampai hari kiamat pun. Nah, sedangkan dia mengeluarkan pernyataan seperti ini kan seolah-olah menantang Allah yang sudah menurunkan kitab seperti kitab Al-Quran ini begitu. Ya. Iya. Oke, mungkin kita kembali sedikit Mas Iya, Adi iya. apa yang Pak Ibrahim katakan. Kita semua sepakat ya Iya, bahwa iya. Kemenak mengatur mengatur volume azan. Saya kira ini juga perlu kita luruskan. Jadi Kemenak itu bukan melarang azan Iya, iya. menggunakan tua, tetapi setelah azan itu, ini kan banyak rentetan ini kan. Iya, iya. Kemudian ada ngaji, ada Terakhir, salawat-salawat, terakhir. gitu ya. Mungkin begitu panjang, sepertinya orang lain terganggu. Kemenak mengatakan kita pakai toa di dalam, mic di dalam, ya, bukan keluar. Ya, ini mungkin perlu kita luruskan sedikit. Nah, tetapi apa yang Pendeta Ibrahim ini katakan, ya bahasa-bahasa beliau yang kemudian seolah-olah menyudutkan teman-teman Muslim yang tidak Iya, setuju. iya. Ini kan boleh-boleh saja umat Islam yang lain tidak setuju ya dengan kemenakan. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang kayak Lombok ini ya mungkin kurang artinya tidak ada seorang keberatan, tetapi mungkin jarang ya. Iya, iya. Ketika misalkan harus menggunakan mic luar gitu. ya, ya. Ketika ada acara selawatan walaupun ya jujur aja ada masyarakat yang memang keberatan juga, misalkan pada bulan puasa itu sampai sampai subuh kan. Iya, iya. Ada yang ngaji menggunakan mic luar, jadi orang merasa terganggu tidur. Iya, kalau itu mungkin di daerah-daerah perkotaan lah yang memang penduduknya heterogen gitu. Iya, Iya. bisa menghargai yang lainnya. Oke, kita coba lihat video selanjutnya nih. Ini lebih heboh lagi nih. Jadi tadi beliau mendukung Kemenak, ya sebenarnya nggak ada masalah sih kalau mendukung, tetapi ketika ada ungkapan-ungkapan yang menyindir umat Islam yang lain, saya kira ini masalah kita harus berhati-hati. Iya, iya. Kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Nih kan, Iya, iya. jadi kaum kadrun Dan Islam Sontoloyo. Sontoloyo, oh my god, Iya, iya, apakah iya. memang ada Islam Sontoloyo? Iya, iya, iya. Memang sih saya lihat Iya. Indonesia ini kan seringkali kita kan terbelah ya. Iya, iya. Kemarin sudah ada pilpres ya, pilkada, tapi orang lupa bahwa ini adalah momentum politik begitu loh. Saya jujur aja Bang, saya tidak mengerti apa maksudnya Islam Sontoloyo sama Islam kadrun itu begitu. Apakah ini memang ekses dari akibat terbelahan waktu pilpres atau memang hanya istilah yang dibuat-buat begitu untuk menyudutkan umat Islam? Ya, saya kira ini Mas ini gambaran ya. Bagaimana kemudian dinamika masyarakat Muslim pasca pilpres ya. Pada masa pilpres ini kan kita terbelah ya. Ada yang kemudian mendukung Pak Jokowi yang dianggap sebagai kaum kalau Pak Jokowi kan kaumnya dianggap cebong. Iya, kan. cebong. Kalau yang pro Prabowo apa ya kemarin? Cebong dan apa namanya? Kampret. Kampret. ini kan istilah-istilah baru ya. Iya. Ini produk politik, orang lupa gitu. Setelah itu kan mana orang mau bicara lagi kan. Tapi ada saja yang kemudian memanfaatkan ini. Iya. Kemudian ini yang baru ini memang Islam kadrun Sama Islam kemudian Sontoloyo. Islam Sontoloyo. Mungkin ini Iya. maksudnya Islam yang dari gurun pasir, Iya. Islam dari Arab. Tetapi ya lagi-lagi saya kira ini pernyataan yang tidak Iya. statement yang kurang pas ya. Apalagi Pak Ibrahim ini ya walaupun beliau teman kita ya orang Bima juga ternyata beliau sudah di luar Muslim non Muslim kemudian menyampaikan ini seperti Islam. Artinya saya sendiri sebagai Muslim nggak pernah kemudian mendiskreditkan teman-teman kita Muslim yang lain, walaupun mereka punya pemahaman keagamaan yang berbeda, mungkin tafsir mereka berbeda kan. Iya. Tapi infonya sih Pak Saifuddin Ibrahim ini sudah menjadi buronan internasional karena sejauh ini kan keberadaannya tidak lagi di Indonesia dan dia sudah terendus berada di Amerika. Iya, memang beliau di Amerika. Karena menghadiri acara kalau nggak salah itu ada acara gereja di sana. Beberapa pendeta saya lihat mereka ada kunjungan di Amerika dan ini dimanfaatkan oleh Pak Ibrahim membuat konten-konten. Artinya kan kalau kita lihat kontennya setelah setelah usulan 300 ayat dihapus itu kan terus dia ke Amerika, dia lagi juga kita lihat beberapa konten-kontennya juga terkesan di konten-konten yang sifatnya provokasi lagi begitu kan. Bahkan terakhir kalau nggak salah ada kontennya itu yang juga menyindir
teman-teman dari Bima begitu yang apa namanya yang punya istri lebih dari 5 gitu. Kalau nggak salah